Tuhan kami, bersyukur kami boleh merayakan tentang kelahiran Tuhan bersama dengan para kekasih kami. Kami yakin ketika kami mengadakan ucapan syukur kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah peribadahan kami, sehingga kami percaya pula Tuhan akan memberkati kami. Biarlah ibadah ini boleh kami selenggarakan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada satu pujian ya yang sebentar akan dinaikkan oleh Bu Chandra bersama dengan Pendeta Kathy. Kita nikmati pujiannya.
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita ulang sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam. Ku dengar firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Untuk menyenangkan hatimu. Maha besar Engkau ya Allah, Allah yang selalu mengasihi kami dan juga menyertai kehidupan kami. Bersyukur pada saat ini Tuhan mengumpulkan kami bersama juga dengan keluarga Pak Tejo, Bu Vivi, dan juga Harman. Kami sehati di sini bersama untuk merayakan sukacita Natal. Tuhan, kami tidak ingin Natal hanya sekedar menjadi momen yang kami rayakan setiap tahun lalu menjadi rutinitas yang tanpa makna. Tapi kami sungguh-sungguh rindu untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau sebentar lagi kami akan bersama mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Roni. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi beliau, urapi mulut bibirnya, agar setiap perkataan yang keluar semua berasal dari Engkau dan merupakan kebenaran-Mu saja yang dapat kami pegang dan dijadikan pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ini kalau ketemu pendeta di acara dadak ini mesti bagi tugas. Walaupun terpaksa angpong mesti bagi. Tidak apa-apa. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan pesan Natal itu. Saya kasih judul, kasih Tuhan tertuju kepada orang berdosa. Ajaran Yesus Kristus Tuhan itu unik. Karena uniknya seringkali yang namanya pendeta sekalipun tidak lakukan. Saudara, kita lihat lebih dulu ayat firman Tuhannya. Dia katakan pada Matius 9 ayatnya yang ke-13. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Mesti digarisbawahi ya, dan bukan persembahan.
Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang benar biarkan, yang dosa tak urus. Ini bukti bahwa dia itu juga memberikan perintah kepada Anda dan saya. Jangan kumpul orang yang Anda cocok saja. Terus kemudian Anda mulai ngomong, aku suka kumpul dengan orang yang baik-baik saja. Ini gereja dan pendeta belum tentu lakukan. Dan saya senang kumpul dengan orang-orang semacam ini, atau setengah genah. Jadi dari rusak ini sudah mulai kepengen bertobat, tapi misi morat-marit. Ini perintah. Aku manggil bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Jelas. Berarti kasih Tuhan ketika dia datang pertama kali lewat peristiwa Natal difokuskan bukan untuk orang benar, tetapi difokuskan untuk orang berdosa. Nah, jika kita itu nyadari kita ini orang dosa, harusnya kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, Yesus namanya, itu mencintai kita. Kita diperhatikan untuk kita diselamatkan. Namun apa yang seringkali terjadi di dalam khotbah, seringkali terjadi manipulasi, melintir ayat Alkitab, yang kemudian pakai nama Tuhan seakan-akan Tuhan butuh duit, saudara. Tuh lihat, yang ku kehendaki ialah apa, saudara? Belas kasihan. Dan ini gandeng loh, ya. Tidak belas kasihan sendiri titik, gandeng loh. Belas kasihan dan bukan persembahan, jelas. Tapi jemaat begitu senang, seakan-akan Tuhan butuh duit kita karena saudara kaya. Tuhan ini maha kaya, tidak butuh duit kita 1 sen pun. Tetapi sifat Tuhan yang hakiki, yang hakikat ini tadi, yaitu penuh dengan belas kasihan, itu yang Tuhan kepingin ada di dalam hati sanubari setiap kita. Belas kasihan yang seperti apa? Kalau bacaan ini ada teliti, belas kasihan kepada orang berdosa yang akan binasa, supaya mereka lewat nasihat firman Tuhan yang Anda berikan, lewat perilaku yang Anda tunjukkan sebagai kesaksian hidup, mereka mengenal Kristus, kebenaran dan keselamatannya. Ini yang dia kepingin. Dan jelas dia bilang, dan bukan persembahan. Sudah lihat. Tetapi banyak pendeta khotbah menekankan, kalau saudara ingin sukses, saudara keluarga saudara ingin diberkati, jadi kaya, saudara mesti datang dengan duit saudara. Yang mau apa? Freeport ada emas, Tuhan taruh emas di sana. Kalau dia maha kaya, dia taruh di sana. Daerah itu ada nikel, ada batu bara, Tuhan taruh di sana. Manusia cuma ngeduk. Dan kalau Anda tahu, kebetulan ada Pak Chandra di sini, sertifikat induk dipegang Tuhan. Tak tunjukkan, Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Sertifikat induk, Tuhan menciptakan bumi ini, dipegang oleh Tuhan. Sertifikat belum split. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Langit dan bumi yang pertama diciptakan oleh Tuhan, termasuk laut, sirna. Tuhan tidak sayang dia kaya. Dia bisa hadirkan lagi
Yerusalem yang baru, sertifikat di tangan dia. Saudara, jangan salah. Anda sebagai jemaat yang akan diselamatkan Tuhan mesti kembali kepada ajaran Yesus dan para rasulnya. Kalau saudara ngikuti milih gereja, milih pembicara, milih pengajar itu salah, Anda berisiko Anda disesatkan dan binasa. Harus balik kepada yang asli, yaitu ketika Tuhan Yesus panggil 11 rasulnya. Yudas tidak di situ, Matias belum diundi. Di Matius pasal 28 dia bilang, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan semua yang tak aku perintahkan. Berarti hanya ajaran Yesus, hanya ajaran Yesus. Yesus dan para rasulnya tidak ada hidup model bermewah-mewah, tidak ada. Tetapi zaman sekarang kita banyak lihat pendeta yang lagi naik daun itu harus yang kaya. Ngikuti siapa? Dan jemaat merasa senang undang seperti ini. Saudara, orang kalau mau benar mesti ngikuti teladan Yesus. Sebab Yesus Tuhan pun bilang, hamba tidak akan lebih dari tuannya. Ini nyalip, saudara. Murid tidak akan lebih daripada gurunya. Tetapi demi untuk mereka bisa nikmati hasil rampokan ini tadi, mereka mulai buat kata-kata untuk pembenaran. J.C. Duplantis, pengkhotbah besar yang ada di Amerika, dia memberikan pengajaran yang mengagetkan. Ketika dia mengumpulkan duit dari para donaturnya untuk beli jet pribadi yang keempat, 57 juta US dollar. Dia bilang apa? Seandainya Yesus masih hidup di zaman sekarang, saya yakin Yesus tidak akan naik keledai, tetapi dia akan memberitakan Injil lewat fasilitas yang ada di dunia saat ini. Hebat, saudara. Terkumpul, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus dan para rasul tidak ada yang hidup secara hedonisme, bermewah-mewah, tetapi dia hidup bersahaja. Apalagi di zaman sekarang telah terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan kita mesti tahu bahwa dia tidak membutuhkan apa? Persembahan kita. Tetapi dia membutuhkan apa? Belas kasihan kita. Bagaimana kalau gereja butuh dana operasional? Belas kasihan ada di kamu. Kamu yang jadi bos, yang diberkati lebih, tentunya ngerti firman Allah, di mana Tuhan bilang, aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu, tetapi orang miskin selalu ada di sekitar kamu. Termasuk operasional gereja, termasuk kecukupan daripada para hamba Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, cepat kita balik dan bertobat. Kenapa? Karena ternyata hidup kita di dunia itu tidak panjang loh. Mazmur pasal 90 ayat 10 mengingatkan kepada setiap saudara dan saya bahwa hidup kita itu dibatasi dengan umur. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan, ya sungguh cepat kami melayang lenyap. Saudara, umur kita dibatasi 70 tahun, kalau kuat 80. Yang punya duit setiap tahun check up ke Penang, ke Singapura, saya doakan bisa 90, bisa 100. Tapi apa? Duit untuk merawat Anda. Jalan dong. Tetapi
harinya tetap akan sampai. Harinya akan tetap sampai. Dan menegangkan sekali ketika nanti setiap orang dipanggil oleh Tuhan, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Manusia seringkali bilang hidup ini dimulai usia 40. Artinya semua pengusaha ngerti, kalau lu mau sukses umur 40 mesti harus sukses. Lek sudah tidak sukses gak sudah di bos, lewat umur emasmu sudah kelewat. Kalau 40 kalau jadi bisa naik terus. Kalau reuni ketemu kanca yang diceritakan waktu umur 40, lu kerja apa? Lu kerja apa? Wah, gua kerja ini. Wah, ini sukses. Sampai sing miskin ndak wani teko. Betul ya? Umur 50 reuni lagi ketemu, ngomongnya sudah beda. Lu anak lu kuliah di mana? Anak gua di Amerika. Cuma durung oleh judui. Saudara mulai banggakan anak umur 50. Termasuk banggakan kerjaannya. Masuk 60 reuni lagi ngomongnya sudah beda. Obat kolesterol sing apik opo ya? Iya betul ya. Obat asam urat opo ya? Mulai cocok-cocokan itu. Apalagi masuk umur 70. Tanya, dokter jantung sing ciami sopo? Bukan obatnya, dokternya digolek. Terus berkali-kali saya dengerin sama teman-teman ngobrol, cocok kan? Lu lek malam pipis berapa kali? Lu kok diomong? Urusan pipis lu diomong nih. Lu berapa kali? Wah, gua 2 kali, gua 3 kali, was ya. Itu tadi. Sampai ada sing kakean pipis ndak bisa tidur. Mau tidur siut, kebelet pipis bangun lagi, seger lagi, seliut bangun lagi. Ini kenyataan. Ini warning untuk setiap kita bahwa ternyata usia ndak iso bohong. Sebentar lagi game over. Sangunya apa? Kalau kuat 80, sing 80 diskusi mbek sing 80. Padha rontok budeke. Lho iya. Saya kadang itu bawa emak-emak yang jauh usia di atas saya. Mereka ngomong-ngomongan itu jawabannya ndak sambung sampai pertanyaan. Tapi heran saya emak-emak dua iso guyu karo saya sampai bingung iki guyu apa ya? Pertanyaannya dengan jawaban ndak sambung. Dan usia 80 seringkali lebih serem diskusinya. Nanya, lu besok nek mati dipendem atau dikremasi? Ini sudah hampir final. Lu dipendem atau dikremasi? Sing satu nih ngomong, wah gua enak dipendem. Situ ngomong, anak cucunya kita ndak mau ngopeni. Bingung sih. Padahal ada gereja tertentu, aliran tertentu yang ngajarkan ndak boleh dikremasi, ndak iso bangkit. Bingung sih. Balik ke Alkitab. Kalau dia adalah Allah yang Maha Kuasa, cara dia memanggil itu macam-macam. Anda mau dikremasi, Anda mau dipendem, Tuhan mampu bangkitkan saudara. Salah itu gereja yang ngajar kremasi tidak bisa bangkit. Mengapa? Kalau kremasi tidak bisa bangkit, kita protes kepada Allah Bapa lebih dulu. Sebab apa?
Ketika Tuhan minta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai anaknya yang tunggal, Tuhan minta persembahkan Ishak anakmu yang tunggal sebagai korban bakaran. Abraham berangkat ke gunung sama Ishak, itu bawa peso, bawa api. Ishak gendong kayu bakar. Korban bakaran itu paling enak bagi Tuhan, juga bagi saudara dan saya. Kita kalau jalan-jalan di tempat kuliner, ada sing bakar sate, ya, ono gaji, wambune kan itu, ya, gaji itu bagian Tuhan. Lek ono gaji, pasti gak enak. Saudara, lanjut lagi, ada pahlawan yang namanya Yefta. Ketika dia kepepet lawan Bani Amon, Israel ini kalah. Yefta itu sumpah be Tuhan, nasa Tuhan, nek Israel mau kasih menang, aku nanti pulang, siapa yang nyambut aku lebih dulu, tak persembahkan sebagai korban bakaran. Dikasih menang oleh Tuhan. Begitu Yefta pulang dengan pasukannya, happy hatinya. Yang nyambut juga happy. Keluar anak tunggalnya dia, anak tunggal perempuan satu-satunya milik Yefta, itu nyambut papanya dengan tarian. Yefta ngerobek jubahnya. Nih papa sedih. Opo? Papa terlanjur bernazar sama Tuhan. Siapa yang menyambut papa lebih dulu? Pertama kali papa persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Anak ini anak Uho. Dia bilang, "Pak, ndak usah sedih. Bani Amon buk kalah. Papa pulang dengan selamat, dengan kemenangan." Noni siap jadikan korban bakaran, tetapi beri 3 bulan lebih dulu untuk meratapi kegadisanku. Saudara, pertanyaannya, anak yang Uho dibakar teman-teman loh dalam Alkitab. Masa ada bangkit? Orang masih tidak percaya, saudara. Ajaran ini masih lanjut. Dan yang dari aliran Pentakosta kebanyakan itu tidak berani dikremasi. Padahal kena COVID dikremasi sampai gak oleh memo. Betul? Petugasnya pakai APD, keluarganya tidak boleh ikut. Paling maksimal 2 orang pakai APD. Wes gak pakai upacara dibom. Makin dan jangan bilang pendetanya, oh kecuali yang COVID. Ngerepoti malaikat di sana, nanti ngomong, yang COVID sini ya. Yang dibom COVID yang belah sini. Saudara, Rasul Paulus bilang apa? Di dalam 1 Korintus 13, judul bacaan tentang kasih. Percuma walaupun aku membagi-bagikan hartaku dan menyerahkan tubuhku untuk dia apa? Dibakar. Loh, pikirannya bakar apa tetap? Oleh karena itu, saudara, balik kepada Alkitab. Sadari waktu kita tidak lama. Khususnya Anda yang sudah mulai masuk dalam diskusi tadi. Lu pipis jam malam berapa kali? Itu sudah mulai. Itu kepala 7 sudah mulai gitu. Aku 3 kali, waduh aku 4 kali. Hati-hati, waktunya tidak lama. Namun Yesus yang adalah Tuhan, yang di dalam peristiwa Natal itu diperingati oleh umatnya, manusia seluruhnya sebagai umat ciptaannya, itu memberikan janji bahwa kita yang percaya kepada Dia, yang diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita mati, Dia janji menjemput kita. Pakai penutup,
Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dia adalah tipe seorang bapak yang suka kumpul sama anak-anaknya. Di mana aku berada, kamu di situ. Kita belum tentu nyontul, belum tentu. Biasanya ngomong, oh anak tak suruh kasih rumah sendiri aja. Atau kita sebagai anak, aku enak sendiri aja. Nanti kalau kumpul sampai mama, waduh, mama cerewet setengah mati. Timbangannya geger, tak podo ya. Ini tipe Tuhan itu suka kumpul, di mana aku ada, kamu di situ. Cintanya ini tadi, kasih itu bukan karena tidak geger, tetapi kasih berhubungan intensif tapi tidak gegeran, itu kasih. Tapi kalau Anda hanya supaya kelihatan kasih, jaga jarak, bukan kasih. Lanjut. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya, kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ayat firman Tuhan ini, kalimat yang terakhir, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak lewat aku, kata Tuhan Yesus. Saya lebih senang menafsirkan secara fair. Bukan berarti orang di luar sana tidak ada yang selamat. Saya khotbah seperti ini, musuh saya pendeta sak bacem. Tetapi pendeta yang jadi musuh saya tidak pernah berani khotbah dengan tegas. Misalnya ngomong, jika tidak Kristen tidak selamat, tidak berani mereka. Mereka kalau ngomong bulat. Saya tafsirkan lebih jujur, lebih fair, lebih adil. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya dia adalah, aku ini satu-satunya juru selamat. Aku ini satu-satunya yang punya hukum dan hakimnya. Otomatis, hai siapapun kamu manusia, sebagai umat ciptaanku, apapun warna kulitmu, apapun kepercayaanmu, jika kamu mati dan kepingin ke surga, mesti lewat aku. Dia punya hak prerogatif untuk menentukan neraka atau surga, urusannya dia. Oleh karena itu berkali-kali Alkitab bilang jangan menghakimi. Itu bukan untuk Anda hidup di dunia. Anda di dunia harus menghakimi. Nah, Anda nanti bingung termasuk pendeta. Kenapa? Ayat firman Tuhan jangan menghakimi telah berhasil puluhan tahun atau ratusan tahun membuat orang pandai jadi goblok. Saudara, firman Tuhan datang lebih dulu baru orang menerapkan dalam hidup, atau ada kejadian dulu baru firmannya datang? Yang mana dulu? Ayo. Ya, saya ulang ya. Firman Tuhan itu datang dulu. Jadi Alkitab dulu, baru dari Alkitab itu kita menerapkan di hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah kebalik? Kejadian itu sudah ada, baru digawe Alkitab. Firman baru datang. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Firmannya datang dulu. Kasihlah sesama manusia. Firmannya dulu kan? Nah kalau firmannya dulu, berarti
Nggak salah toh, zaman perjanjian lama Tuhan bilang sama Musa, Musa, angkat hakim-hakim itu. Zaman kita sini, ayo sini semua kota, ono kantor pengadilan. Betul? Hakim sak kelecehan ada. Anda kalau orang benar, Anda kalau orang kudus, Anda hakimnya. Tidak saya bahas karena tidak sedang bahas ini, tapi boleh dicatat 1 Korintus pasal 6, baca sampai habis ya. Anda nanti akan menemukan di ayat 1 sampai 4. Kalau Anda adalah orang kudus, Anda akan menghakimi malaikat. Dan di situ kita dimaki-maki oleh firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Masa kamu tidak bisa ngurusi urusan hidup yang remeh-temeh ini? Apakah harus orang Kristen cari nasihat, cari hakim justru kepada orang bukan orang percaya? Berarti apa? Tergantung dengan Anda. Nah, ketika kita menjadi pengikut daripada Kristus, Dia menjanjikan satu kesukaan buat kita, ke surga. Kita dijemput oleh Dia. Saudara, kelihatannya sepele, tetapi penjemputan Tuhan ini luar biasa. Kita ingat, seringkali kita pergi ke luar pulau atau pergi ke luar negeri karena kita tidak tahu tempat yang kita tuju. Orang yang ngundang kita sengaja menyiapkan apa? Penjemputan. Bawa tulisan gede, Pak Tejo Surabaya. Betul ya? Itu di dunia. Walaupun Pak Tejo ini pintar bahasa Inggris, dijemput Pak Tejo Surabaya. Ini surga. Tidak pernah ada yang ke sana. Walaupun banyak zaman sekarang pendeta bilang riwa-riwi ke surga, bocok. Riwa-riwi neraka pasti bocok lah. Wah, ayat Alkitabnya ada, tidak seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali daripada Dia Yesus yang dari surga turun ke bumi. Romai surga, jadi tidak bolak-balik, pasti bisa. Oleh karena itu, persiapkan. Saudara dan saya, umur kita tidak panjang. Anda pasti pinter matematika. Kalau Tuhan bilang umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80, saya kasih full, cepet. Yang 70 kurang berapa? Kurang 30. Yang 80 yang tadi bilang enak dikremasi mau dipendem, kurang 20. Sisa 20 belum tentu Anda bisa se-happy sekarang. Nanti dari duduk bangun aja sudah gini. Nek susu kalau dikasih jangan sofa ya, sing sodo tinggi sodo atos. Lek sofa ambles gak iso ngantri. Hati. Kita bersuka cita, Yesus Tuhan yang hari ini diperingati oleh semua umat ciptaannya di dunia adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya sebagai orang yang berdosa supaya kita bertobat dan diselamatkan. Selamat Hari Natal 2023. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2024. Semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan, bahkan rezeki yang melimpah, supaya kita bisa menolong orang-orang yang kekurangan, memuliakan nama Tuhan, dan dijadikan anak kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai ketemu lagi. Amin. Saya mengundang Ibu Kathy untuk memimpin kita menaikkan pujian Silent Night. Sekaligus seusainya pujian ini,